Di tempat kerja aku tuh hari Kamis, Sabtu, Minggu. Awalnya sih Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi di tempat kerja itu aku pernah ya kegoblokan hakikiku nih ya. Ditanya umur, jawabnya pulang jam berapa. Jadi dulu tuh saking gobloknya itu ya, satu kata pun gak ada yang ku tahu gitu. Tapi itu nekat banget sih aku tuh. Cuma pikiranku cuma bisa bahasa Inggris ini ya udah, nggak usah bahasa Jepang juga nggak apa-apa, kan bahasa Inggris bahasa internasional gitu. Itu ya Allah, persepsinya salah banget. Jangan diikutin pokoknya. Aduh, gatal hidungku. Gatal banget. Oke, aku sambil cerita itu sebenarnya hidungku gatal banget. Aku tuh alergi tali goni. Jadi di background aku ini dipasang tali goni, dan tali goninya itu suka gatel di hidung, jadi suka bersin kayak gitu. Oke. Lanjut ya, ditanya umurnya misalnya, sebenarnya dia tuh nanya gini, nansai desu ka? Kalau sekarang udah tahu ya, kalau ditanya nansai desu ka, kita tinggal jawab berapa umurmu, kita tinggal jawab 23 tahun, atau waktu itu 23 tahun, sekarang 24. Nah, waktu aku ditanya nansai desu ka, aku jawabnya rokujimade. Rokujimade itu adalah sampai jam 6. Jadi kalau diartiin berapa umur kamu sampai jam 6, aku ditanya jam 1 siang waktu itu. Sampai jam 6 ya, oh, kamu mau mati gitu. No God. Semua goblok banget. Itu kegoblokan gara-gara nggak bisa bahasa Jepang. Jadi pelajarannya adalah buat teman-teman yang niat kuliah di Jepang, itu belajar sedikit-sedikit lah, paling enggak kosakata sehari-hari itu bisa menguasai ya gitu. Biar nggak terulang lagi kegoblokan yang seperti saya kayak gitu. Nah ya, oke. Oh ya, aku lupa jelasin bagian ini. Aku kerja itu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Kadang-kadang zangyo itu lembur ya. Kalau misalnya diminta lembur, kalau nggak diminta lembur ya nggak lembur. Dan per jam nah jadi bayarannya itu per jamnya itu 900 yen kalau di perusahaanku. Jadi perusahaanku itu pabrik makanan yang aku sebutin tadi, yang didistribusiin ke 7-Eleven. Jadi makanan-makanan yang udah jadi gitu, itu yang diproduksi itu salah satunya produksi dari perusahaan aku. Perusahaan tempat aku kerja, maksudnya kayak gitu. Dah kan, aku naik sepeda sama temanku, Tiwi sama Vera. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa lah ya, walaupun udah bisa bahasa Jepang, walaupun ya dikit-dikit. Tapi alhamdulillah bisa aja pokoknya. Udah itu, ada kejadian kocak lagi nih tentang sepeda. Tapi aku minta maaf dulu sama Vera. Jadi kan kita itu tempat kerjanya itu beda gunung juga. Jadi kalau jalur pulang itu kan ada sawah tuh ya pinggirannya. Di Lala waktu itu lagi musim summer tahun kemarin berarti ya bulan-bulan Mei lah pokoknya, pas bulan puasa kok. Aku inget banget. Vera nyemplung sawah dong, dia terbang dengan sepedanya. Masih sore lah, jam-jam 6 itu kan, jam 6 lewat lah. Itu kan masih terang kalau di sini kan, karena siangnya lebih panjang. Jadi Vera itu terbang dengan sepedanya. Aku juga pernah nyebur siring gara-gara Vera juga. Emang Vera itu kena karma sih sebenarnya menurutku dia tuh. Nah ya, itu ceritanya pokoknya gitu. Sekarang kan lagi musim corona. Corona jadi musim, coba kan. Ini berita sedihnya sih sebenarnya buat teman-teman yang baito, karena lagi corona ini banyak teman-teman itu diberhentikan dari tempat kerjanya yang bukan perusahaan makanan. Kalau perusahaan makanan kan masih tetap boleh buka kayak gitu. Nah, yang bukan perusahaan makanan itu tuh berhenti kerjanya. Jadi minta doanya sama teman-teman, semoga corona ini cepat berlalu lah ya, keadaannya kembali normal, kondusif kayak gitu, biar kita bisa aktivitas kayak biasanya. Kuliah pun juga biar bisa kembali normal, karena kuliah online tuh agak ribet sebenarnya, serius agak ribet. Aku ngalamin sendiri soalnya. Nah, karena aku kerjanya di perusahaan makanan, dan perusahaan makanan itu kan nggak mungkin kan manusia berhenti makan, jadinya perusahaan tetap jalan kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu kayak gitu. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang kerja di perusahaan makanan yang lain jamnya dikurangin. Jadi ya
ini sebenarnya beruntungnya aku lah ya, aku sama teman-temanku yang kerja di perusahaan yang tempat aku kerja sekarang kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman yang di Jepang dan itu juga kuliah sambil kerja, tetap semangat ya. Semuanya itu pasti membuahkan hasil gitu, prosesnya itu pasti membuahkan hasil. Secapek-capeknya kamu, tertatih-tatihnya kamu sekarang, walaupun kita nggak tahu masa depan kita nanti seperti apa, tapi kalau misalnya kita berproses dengan baik, insya Allah juga hasilnya juga baik kayak gitu. Jadi tetap semangat, yang part time job worker fighting, gambate, gambaro, pokoknya itu. Terus minta doanya juga sama teman-teman semua yang nonton video ini, semoga aku dan teman-teman seangkatanku lulus tepat pada waktunya September ini, insya Allah, doain ya. Dan pas acara kelulusan, coronanya sudah terhempas dari muka bumi, jadi aku sama teman-teman bisa merayakan kelulusan bareng-bareng kayak gitu. Ya kapan lagi gitu ya, lulus kan dalam hidup ya setahun sekali seumur hidup maksudnya, apalagi ini kuliahnya jauh dari orang tua, jadi ngerayainnya sama teman-teman kayak gitu. Semoga sudah gak ada lagi yang namanya corona, kembali normal. Aku juga jadwal pulangnya sesuai jadwal, nggak diundur-undur. Pokoknya intinya dari omongan aku adalah minta doanya untuk keadaan sekarang, semoga semakin membaik. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan klik komen dan tulis tuh komennya, apa mau nanya apa kayak gitu. Selagi aku ngerti nanti aku jawab. Dan mohon maaf kalau omonganku kadang suka ngalor ngidur dan terbata-bata, dan kadang juga salah sih ngomongnya. Tapi ya itulah, aku mencoba untuk menghibur diri dan mengisi kegiatan yang positif selama stay at home ini. Oke, sampai di sini dulu cerita-ceritanya. Nanti kalau misalnya minta cerita lebih detail lagi, kalau ada request aja gitu. Kalau nggak ada request ya aku nggak cerita lagi. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe bagi yang suka video ini. Dan kalau mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Aku tunggu ya. Bye bye. See you in the next video.